Halo sahabat satwa, sebelum kita mulai videonya, saya kasih waktu buat kalian mensubscribe. Ini yang namanya Mami Nyimeng mana sih? Ini rumahnya susah banget nih. Sahabat Indonesia, coba lihat. Itu nenek-nenek lagi megang ular. Ngapain ya kira-kira ya? Kita coba tanya, mungkin itu yang namanya Mami Nyimeng. Ini yang namanya Mami Nyimeng bukan ini? Assalamualaikum, Mei. Waduh, kabar baik. Ini udah lama gak ketemu Mami Nyimeng. Ternyata makin seksi, ularnya juga makin seksi loh. Mami lagi ngapain nih, Mami? Lagi nih mau mandiin ular-ular. Mau mandiin ular-ular? Kebetulan memang waktunya bersihin, terus setelah bersihin kasih makan. Oh. Memang mereka sekarang udah pada kencing ya. Wih, gede-gede banget ya. Iya nih. Total sekarang ada berapa ekor nih ular? Berapa ya? Ada 13. 13 ekor. 13 ekor. Nah, buat informasi nih untuk sahabat dunia satwa semua, Mami Nyimeng ini dia pelihara banyak banget hewan, terutama di ular ini banyak banget ya, Mi ya. Ya, Tuh. gitulah kira-kira. Coba ngerawat sebanyak ini aja lagi ngerjain dikit-dikit kan? Iya nih. Tuh. Buang tainya. Buang tainya aja pakai tangan. Coba itu kerajin tahu terhadap ular. Aduh. Mami, kan banyak banget yang belum kenal sama Mami Nyimeng. Kenalin dulu dong, nama Mami siapa? Oke, gue biasa dipanggil Mami Nyimeng. Mami Nyimeng. Nah, yang sebelah ini nih. Sini Bang. Kebetulan ini gue ada di sini gue ada kiper 2 orang. Oke, ini asisten baru nih ceritanya. Oke. Dimitri sama ini kiper baru namanya Oki. Namanya. Nah, kebetulan dia juga anak lebih aktif di Mamal ya. Mamalia. Cuman dia juga suka bantu gue bersih-bersih hewan-hewan di rumah. Oke. Mami, ini kan ular sebanyak ini dan nggak kecil-kecil ya. Yang kecil-kecil cuma ada beberapa yang saya lihat ya. Iya. Nggak repot apa ngurusinnya, Mi? Makanya gue dibantu sama Dimitri sama Oki untuk ngurus ular-ular yang gede-gede ini, karena untuk yang besar-besar ini gue nggak bisa sendiri. Oke. Pokoknya meskipun itu hewan Jinak. bukan jinak ya. Oh, bukan jinak ya? Oh, nggak ada istilah jinak ya? Oh, oke, nggak ada ya? Kalem ya. Oh, kalem, oke. Kalem, lebih dia tidak agresif. Oke. Nah, itu tetap aja kita harus hati-hati karena apa? Untuk ular yang ukuran di atas 2,5 meter, itu kita nggak boleh sendiri. Oke. Ya. Nah, banyak juga yang terlalu, ya bener kata Mami, bilang ini jinak. Akhirnya ketika dia sariawan, dia coba tanganin sendiri, pegang kepalanya kan dia nggak nyaman. Akhirnya melilit. Itu ada kasus di Depok kalau nggak salah, Mi? Ada sebenarnya banyak kasus-kasus yang kehilangan nyawa karena ular-ular besar ya. Iya. Karena ketidakpengetahuan mereka terhadap ular itu sendiri. Oke. Jadi mereka ini seperti piton itu kan dia melilit ya. Iya. Jadi lilitannya itu yang sangat berbahaya. Oke. Makanya harus lebih dari 1 orang untuk ukuran di atas 2,5 meter untuk menjaga dia tidak melilit terlalu keras yang menyebabkan kekurangan oksigen gitu. Jadi kebanyakan yang kehilangan nyawa karena lilitan itu karena dia tidak bisa bernafas. Oke. Ya. Ya karena itu juga, Mi. Ya. Banyak orang yang menganggap remeh bahwa piton cuma melilit, padahal gigit dulu baru melilit, bener kan? Dan betul, tapi tidak
sekarang gini, bagaimana dia mau gigit kalau misalnya kepalanya kita pegang? Oh, oke. Posisinya kepala dipegang. Oke. Misalnya posisi seperti tadi kan Bari bilang lagi dibersihin karyawannya itu kan otomatis kepala dipegang. Oke. Nah, buntut ini bagian badan sehingga buntut ini melilit, ya kan? Nah, sementara dia hanya sendiri tidak berkuasa untuk menahan lilitan gitu. Jadi makanya sebaiknya lebih hati-hati saja, meskipun kita sudah mengenal dia sudah bertahun-tahun, tetap aja, karena sering juga gue kalau pas saat kasih makan itu salah samber. Waduh, saya 2 kali bener pernah. Gue udah sering berapa kali gitu, kebetulan karena gue juga memang salah pegang tikus, pegang ayam pakai tangan kosong, ya kan, dan karena ini ular pakannya tidak bernyawa, otomatis kan dia tidak ada hawa panas. Benar-benar akhirnya betul, karena kan ular itu kan dia kan punya sensor panas. Jadi itu yang diserang malah tangan. Jadi karena tangan kita ada suhu tubuh ya, panas ya. Suhu panas, jadi yang diserang malah tangan kita, bukan makanannya, karena makanannya sendiri sudah tidak mengeluarkan hawa panas karena sudah dalam keadaan mati. Jadi kita harus hati-hati. Mau ibarat kata mau memberi makan itu harus menggunakan alat. Kalau membersihkan juga kita jangan sendiri gitu. Karena kita harus kalau pelihara hewan apapun, sebenarnya sejinak apapun ya tetap. Kucing aja. Bener. Yang katanya dielus-elus nyakar. Bener. Betul kan? Apalagi ini hewan buas. Benar. Itu termasuk hewan buas. Oh, bukan hewan, sebenarnya bukan hewan peliharaan banget lah ya. Kalau jadi gini, ini kan dia dipelihara itu namanya domestifikasi. Domestifikasi. Sebenarnya dia kan hewan liar, ya kan? Tapi didomestifikasi, jadi hewan piaraan. Itu gede banget ya. Kita ambil dulu deh. Aduh. Kolong. Ini gede banget. Ini beratnya berapa kilo ini, Mi? Ini kalau perkiraan sih 30-an. Ini saya masih muda aja, ngangkatnya berat banget. Mami yang udah kita bilang bukan tua ya, aduh keceplosan. Jangan bilang tua, udah nggak muda lagi gitu. Soalnya ya Allah, ini memang setiap kali gue bersihin saya sambil kasih minum. Coba tolong masukin di box air. Oh, ini ada box air. Jadi supaya dia minum ya. Oh, ternyata ngurus ular nggak segampang yang saya pikirin ya. Kalau udah segede gini. Kasih makan dan buang kotoran. Dia tetap harus kita rendam juga. Dia berenang nih. Ya, dia nggak mau keluar. Ternyata dia mau keluar. Oke deh, nggak apa-apa deh. Yuk keluar. Mi, ular segede gini. Itu kan tenaganya kencang banget nih, kuat banget. Kalau di rumah itu kalau ngurus sendirian gimana tuh, Mi? Biasanya gini, kalau pas darurat, karena kan yang bantu gue itu Dimitri itu nggak tinggal di sini. Jadi kalau pas kebetulan darurat kayak tiba-tiba ada di luar, di luar kandang dia nerobos, atau misalnya kebetulan dia tengah malam kencing, bukan tengah malam kencing, mungkin dia kencingnya mungkin dari sore, pas tengah malam baru tahu gitu, bau kan. Nah itu kan mau nggak mau kita harus bersih. Handle sendiri kan, bau penting. Nah itu mau nggak mau ya gue sendiri. Waduh. Gitu. Sendiri tapi dengan catatan harus di rumah tidak hanya sendiri. Tetap ada orang. Di rumah ada orang. Meskipun gue bersihin sendiri, tapi di rumah tetap ada orang. Karena apa? Ya pada saat mana tahu apes, benar. Kita bisa minta bantuan. Gitu. Seenggaknya masih bisa teriak, masih bisa minta bantuan ya. Yang penting orang rumah nggak pules aja ya. Bentar tahu tidur juga nih Mami. Lagian juga kan nggak mungkin juga gue pas saat lagi pada tidur gue bersihin sendiri kan nggak mungkin. Iya, ngeri juga ya, benar. Mungkin pas gue lagi lagi ngobrol sama anak, sama si botak, suami mau. Papi botak paling ganteng pokoknya. Tiba-tiba semberiwing, bau kotoran ular ya. Udah, mau nggak mau gue malam itu juga harus bersihin. Oke. Ya kan, jadi gue bersihin sendiri. Kalau misalnya gue butuh bantuan, baru gue teriak gitu. Ini ada berapa ekor sih? Kalau untuk yang besar
besar, 4 meteran itu gua ada 4 ekor. Wih, 4 ekor. Ini berapa meter tadi nih? Ini sih hampir 4 meter, belum ada 4 meter ya. Belum ada 4 meter. Setengah mungkin ini. Ini beratnya udah berapa, Mi? Ini sekitar mungkin 30 kiloan. Kalau nimbang di bawah posyandu apa mana nih? Gue punya timbangan sendiri. Oh, punya timbangan sendiri. Timbangan gantung, jadi dia dibungkus di karung. Karung, Gue gantung. Oke. Ya, timbangan gue sampai 100 kilo. Wow, segede gini 100 kilo. Bukan, maksudnya timbangan gue. Oh, timbangannya ya. Kalau yang ini kemarin sampai berapa? Sekitar 30-an. 30 kilo. 30-an. Waduh. Encok juga 30 kilo, tenaganya itu nggak kebayang deh. Bener-bener. Iya. Ini berapa tahun nih, Mi? Yang ini 4 tahun. 4 tahun? Iya, 4 tahun. Ada yang lebih tua. Kalau segede gini nih, Mi, makannya itu berapa banyak, Mi? Ini kemarin habis kasih kelinci 2 ekor. Wow, kelinci 2 ekor segini. Kelinci dewasa ya. Gede banget. Ini sama lengan saya jauh banget loh. Apa saya yang terlalu kurus apa ularnya tergemuk nih ya? Kelinci dewasa, tapi ya kalau karena gue kan memang nggak tega kalau kasih yang hidup, ya gue kasih yang sudah teler-teler itu biasanya kelincinya itu memang gue bikin pingsan dulu. Oh, oke. Gini, Mi, kan banyak yang nanya. Kalau misalkan pelihara reptil, itu makanan hidup sama makanan mati itu ngaruh nggak sih sama karakter? Ngaruh. Jadi kayak ini kan gue ada beberapa yang gue kasih makan dalam keadaan hidup, ada yang dalam keadaan sudah pingsan. Oh, buat riset gitu? Nah, Oke. pingsan ataupun sudah mati, jadi sudah dingin ya. Oke. Nah, itu biasanya kalau yang sering dikasih makan yang hidup itu lebih agresif. Lebih agresif. Makannya. Oke. Jadi kalau yang dikasih makan yang sudah biasa dikasih makan yang sudah mati, dia tidak terlalu agresif. Karena apa? Karena dia tidak terlatih untuk menyerang. Tapi insting tetap ada. Ya, Benar-benar. tetap ada. Karena mau mati ataupun enggak, dia tetap gigitnya itu ada tenaga buat dorong ya. Betul. Bedanya dia nggak ngejar makanan dulu. Betul. Kita hanya taruh terus dia makan. Iya, betul. Oke deh, Mi. Kita lanjut mau ngapain nih? Bersih-bersih lagi. Wih. Kebetulan belum lama juga ular gue yang bertelur itu telurnya belum lama netes loh. Wih, ada telur ular? Iya. Ular berapa meter itu, Mi? Itu yang 4 meter. Yang 4 meter? Ini yang ini. Bertelur di sini apa? Bertelur di sini. Bertelur di sini terus menetas di sini? Iya, di sini. Boleh lihat anak-anak? Jadi, tapi memang gini, karena yang secara tidak langsung itu ular yang gendong telur, itu dia puasa. Oke. Hingga dia bertelur sampai anaknya telurnya menetas, baru dia mencari makan. Oke. Nah, karena ular ini belum waktunya makan, jadi gue nggak cek nih. Ternyata dia sudah bertelur di dalam box gitu. Jumlah telurnya sampai berapa banyak ini? Kemarin yang satu itu jumlahnya sekitar 30-an. Wow, banyak juga ya? 30-an. Sementara yang tapi dari 30 itu ada beberapa juga yang busuk. Karena gue nggak cepet bisain, ya kan. Terus kalau yang satu lagi yang baru belum lama bertelur itu telur sekitar 25. Oh, banyak juga ya? Sebelah mana, Mi? Boleh kita ngeliat?